Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu berjudul model teks laporan penelitian, model teks laporan kegiatan, kemudian menganalisis genre dari setiap tahapan-tahapan dari laporan penelitian dan laporan kegiatan. Baiklah, yang kami hormati Ibu Dwi Fiora selaku dosen pengampu, kemudian yang saya hargai teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi kami kali ini. Kelompok 10 adapun pertama ialah Sri Marwaningsi, kemudian Siti Sofia, dan yang ketiga ialah saya sendiri, Rosdatul Hatifah. Baik, sebelum kita paparkan model-model teks laporan penelitian dan kegiatan, pertama sekali kita merujuk pada pengertian teks laporan. Teks laporan ialah teks yang berisi sebuah laporan penelitian dan laporan kegiatan sebagai bukti bahwa terlaksananya sebuah penelitian dan sudah terlaksananya sebuah kegiatan dengan tujuan menginformasikan untuk pembaca bahwa kegiatan dan penelitian tersebut sudah terlaksana. Adapun data-data yang diisikan dalam teks laporan penelitian dan kegiatan ialah data yang valid, bukan berdasarkan data imajinasi penulis yang dikarang-karang. Karena dapat dibuktikan bahwa jika itu laporan penelitian, maka dapat dibuktikan karena sebuah permasalahan itu sudah diteliti. Kemudian, jika itu laporan kegiatan, maka bisa dibuktikan dari dokumentasi dari sebuah kegiatan itu. Baiklah, setelah kita mengetahui dari pengertian teks laporan, sekarang kita akan membahas tentang tujuan teks laporan. Pertama ialah mengatasi suatu persoalan atau permasalahan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara-cara terbaru dalam mengatasi suatu masalah. Ketiga ialah mengambil keputusan secara efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan ataupun perbaikan. Dan yang kelima ialah mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu jenis-jenis teks laporan terbagi menjadi dua. Yang pertama laporan penelitian dan yang kedua ialah laporan kegiatan. Laporan penelitian ialah suatu dokumen tertulis yang berisi tentang terlaksananya suatu penelitian, yang berisi tentang data-data yang valid, kemudian ditulis berdasarkan metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Kemudian yang kedua ialah laporan kegiatan. Laporan kegiatan ialah berisi tentang informasi bahwasanya suatu kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan, bagaimana situasi dan kondisi pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Tentu saja berisi fakta-fakta yang ditanggungjawabkan kepada reporter yang akan menyampaikan berita ini. Kita akan membahas tentang ciri-ciri dari laporan penelitian dan laporan kegiatan. Yang pertama ialah harus bersifat objektif, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka informasi yang dilaporkan di dalam laporan penelitian dan laporan kegiatan haruslah sesuai dengan pengamatan langsung, yaitu sesuai dengan objek yang kita temui di lapangan. Kemudian yang kedua ialah universal, yaitu menyeluruh. Berarti laporan ini disajikan untuk umum atau general. Berarti bisa semua orang pahami, bukan hanya beberapa pihak saja. Kemudian yang ketiga ialah faktual, yaitu sesuai fakta, sesuai dengan pengamatan bahwa laporan ini bukanlah sebuah dugaan, melainkan sudah terbukti dengan sebuah penelitian atau pengamatan. Kemudian yang keempat ialah sistematik, yaitu disusun secara teratur,
runtut dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, teks laporan penelitian dan kegiatan tentu saja memiliki fungsi atau kegunaan, yaitu ada beberapa kegunaan dari teks laporan penelitian dan kegiatan ini. Yang pertama ialah melaporkan tanggung jawab sesuai tugas dan observasi penelitian dan kegiatan. Kedua, menjelaskan dasar penyusunan dan keputusan dan pemecahan masalah dalam penelitian dan kegiatan ini. Kemudian yang ketiga ialah sarana pendokumentasian, yaitu berupa bukti terlaksananya suatu penelitian dan kegiatan. Dan yang keempat ialah sebagai sumber informasi yang terpercaya. Proyek penelitian. Laporan ini melibatkan informasi yang relevan tentang pekerjaan penelitian yang dilakukan. Laporan ini dapat disusun dalam bentuk tulisan maupun diketik. Model teks laporan penelitian ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian paling penting dan tidak terpisahkan dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisikan ringkasan seluruh penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Di sini berisi tentang kajian pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh dengan mengambil contoh penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan atau genre deskripsi dan diskusi. Pada laporan penelitian ini, kedua hal tersebut dapat dijadikan dalam satu bab saja dan bisa dijadikan 2 bab. Dan yang terakhir adalah penutup atau genre mikrodeskripsi dan eksposisi. Pada tahapan terakhir dalam struktur ini, teks laporan penelitian mengandung 2 unsur, yaitu yang pertama simpulan dan yang kedua adalah saran. Model teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban. Adapun model teks laporan kegiatan yang pertama adalah ringkasan. Yang kedua adalah pendahuluan, yaitu latar belakang kegiatan, objek dan strategi kegiatan serta tujuan kegiatan. Yang ketiga adalah deskripsi kegiatan, yaitu nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan atau kegiatan yang dikerjakan, strategi pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Dan yang terakhir adalah penutup atau Baiklah, saya Siti Sofia akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan genre. Jadi, menganalisis hubungan genre adalah menguraikan sesuatu atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenis kriterianya. Dan di sini pembahasannya adalah berkaitan dengan genre. Genre bisa disebutkan juga dengan jenis teks. Dalam pembahasan kami, terdapat 2 jenis teks. Yang pertama, teks laporan penelitian, dan yang kedua, teks laporan kegiatan. Jadi, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan laporan penelitian itu ada 5 poin. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan ini meliputi tentang deskripsi dan
intisari. Kemudian, yang kedua adalah pendahuluan, yang berisi tentang deskripsi dan eksposisi. Yang ketiga, deskripsi penelitian, yang berisi deskripsi saja. Dan yang keempat, pelaksanaan penelitian, berisi tentang deskripsi, respon, dan prosedur. Yang kelima atau terakhir, penutup, yaitu deskripsi dan eksposisi. Itulah tahapan laporan penelitiannya. Kemudian, pembahasan kedua adalah menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan laporan kegiatan. Di sini kami membahas 4 poin. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan ini berisi tentang deskripsi dan mengandung intisari. Yang kedua, pendahuluan, yang berisi tentang deskripsi dan eksposisi. Yang ketiga, deskripsi kegiatan, meliputi deskripsi, respon, dan prosedur. Yang keempat dan terakhir yaitu penutup, meliputi tentang deskripsi yang mengandung eksposisi. Itulah pembahasan dari kami kelompok 10 yang menjelaskan tentang model teks laporan penelitian dan kegiatan, kemudian menganalisis genre dari setiap tahapan-tahapan laporan penelitian dan laporan kegiatan. Semoga dengan pembahasan kami hari ini, teman-teman yang mendengarkan bisa memahami bahwasanya di dalam teks laporan memiliki beberapa contoh, kemudian ada model teks laporannya, kemudian ada analisis genre-genre dari setiap tahapannya. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dwi Fiora selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.